Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya coba menjelaskan sedikit materi yang pernah saya sampaikan di semester 2. Pertama tentang nahu. Naul kalimah. Jadi ini tentang i'rab ya. Jadi naul kalimah itu bentuk kata itu dari segi jumlahnya. Pertama mufrad, satu benda. Musanna 2, jamak muzakkar salim, jamak untuk laki-laki, jamak muannas salim, jamak untuk perempuan, jamak taksir, jamak tidak beraturan, dan asma khamsah. Ini mempunyai i'rab masing-masing. Pertama, i'rabnya marfu. Kapan dia marfu? Kalau dia sebagai fa'il, pelaku. Mansub, kapan dia mansub? Kalau dia sebagai maf'ulun bih, objek. Kapan majrur? Kalau dia ada huruf jar di depan kata itu. Ini yang paling mudah nih, yang ketiga. Karena bisa dideteksi. Nah, contohnya misalnya mufrad. Mufrad, tanda i'rabnya, okay. Kalau dia marfu, dia marfu dengan dhamma. Terus mansub dengan fathah, yang ini majrur dengan kasrah. Misalnya ja'a Ali, Ali datang. Nah, Ali ini sebagai fa'il, pelaku, maka dia marfu. Dia apa tanda i'rabnya? Tanda marfunya yaitu dhamma. Karena kaidahnya dia harus dhamma kalau marfu. Misalnya yang mansub, akal hamidun mauzan. Nah, ini kita fokus ke mauzan. Mauzan ini kan mansub, maf'ulun bih. Maka dia mansub dengan fathah. Oke, mauzan. Oke, yang majrur contohnya hatta matla'il fajar. Oke, sampai terbitnya fajar. Di dalam surah surah Al-Qadar. Oke. Nah, ini dia tanda apa namanya? Tanda jarnya apa? Yaitu kasroh karena ada huruf jar di depannya. Jadi kalian harus tahu dulu posisi kata itu dalam kalimat sebagai apa? Apakah dia sebagai fa'il, pelaku, apakah sebagai maf'ulun bih, objek, apakah dia majrur. Oke, contoh kedua, hadara muslimun. Dia harus muslim. Kenapa pakai dhamma? Karena dia marfu. Dia sebagai pelaku, dia yang datang. Terus dia adalah kata mufrad. Ini mufrad, berbentuk mufrad. Satu orang muslim. Maka dia harus muslim, muslimun. Nggak boleh musliman atau muslimin. Nah, yang kedua, kalau dia posisinya mansub, kalau dia sebagai objek ya, ra'aitu musliman. Ra'aitu, saya melihat. Pelakunya adalah saya, tuh ini. Ra'a fi'ilnya. Musliman, yang saya lihat, berarti dia objek, maf'ulun bih. Dia harus berharakat fathah. Oke, kaidahnya, kalau mufrad itu mansub dengan fathah. Musliman. Ra'aitu jawalatan. Oke, saya melihat sebuah motor, sepeda motor. Jawalatan. Oke, dia harus fathah. Karena dia objek dan mufrad. Terus marartu yang majrur, marartu bi muslimin. Ini ada bi, ini saya pisah, bi huruf jar, maka dia harus min kasrah muslimin karena dia mufrad. Mufrad itu majrur dan kasrah. Marartu bi jawalatin. Oke, soalnya yang musanna, ciri-ciri musanna yang berarti dua kata, dua benda, ada ani-ani belakangnya. Oke, nanti bisa juga berganti menjadi aini-aini. Nih. Kapan ani-ani, kapan ani-ani? Kalau dia marfu sebagai pelaku, maka dia pakai ani-ani. Marfu dengan alif, ani-ani nih. Ini alifnya nih. Misalnya hadara muslimani, datang dua orang muslim. Sholla al-mu'minani, dua orang mukmin salat. Oke, dia harus pakai alif ya, karena dia fa'il, marfu. Marfu dan dia musanna. Oke, tanda rafa'nya musanna adalah alif. Nah, terus kalau dia mansub sebagai objek, maka dia berubah menjadi ya. Oke, mansub dan ya. Ra'aitu muslimaini. Oke, saya melihat dua orang muslim. Gitu. Akalat talibu al-khubazaini.
seorang siswa makan 2 roti. Yang tadi ini alif, muslimani dan khubzani berubah menjadi muslimaini dan khubzaini. Karena dia mansub, posisinya dia objek, objek itu i'rabnya mansub, maka dia mansub dengan ya. Kaidahnya musanna itu nih mansub dengan ya. Nih. Oke, kalau dia majrur ada huruf jar depannya sama dia pakai ya juga. Marartu bi muslimaini. Ittasaltu bi muslimaini. Ittasaltu bi thalibaini. Jadi kalian harus fokus. Pertama apa yang kalian lihat? Kata itu dia berbentuk apa? Apakah mufrad, musanna atau jamak? Oke, yang kedua, posisinya apakah dia sebagai fa'il atau maf'ulun bih? Sebagai pelaku atau objek atau ada huruf jar di depannya. Nah, kalau dia sebagai pelaku, maka kalau contohnya musanna ini dia marfu dengan alif. Kalau dia sebagai objek, oke, maka dia pakai ya muslimah ini. Kalau dia juga majrur, ada huruf jar depannya ini bi, tuh, maka dia harus majrur dengan ya. Ketiga, jamak muzakkar salim, ciri-cirinya una-una atau ina-ina. Oke ini. Kapan pakai una-una? Pakai waw kalau dia sebagai pelaku. Hadara muslimuna. Banyak orang muslim datang atau para orang muslim datang. Dia sebagai fa'il pelaku, maka pakai waw. Raja'al muwazzafuna, para pegawai pulang. Nah, kalau dia sebagai objek, maka dia harus mansub dengan ya. Ya, waw tadi diganti dengan ya. Ra'aitu muslimina, saya melihat orang-orang muslim. Sahabatu al-muwazzafina, saya menemani para pegawai. Dia juga majrur dengan ya. Marartu bi muslimin, saya melewati orang-orang muslim. Atau ittasaltu bil muwazzafina, saya menelpon para pegawai. Selanjutnya jamak muannas salim, jamak perempuan. Ciri-cirinya ini di ujungnya ada at, alif ta nih. At, hadarat. Okay. Nah, dia jamak muannas salim ini marfu dengan dhammah. Mansub dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Contohnya kalau dia sebagai pelaku marfu hadarat muslimatun. Dia harus tun, nggak boleh tan atau tin. Karena dia sebagai pelaku. Oke, marfu dengan dhammah kaidahnya nih. Kalau dia masuk posisinya sebagai maf'ulun bi, objek, maka harus pakai kasrah. Ra'aitu muslimatin. Nah, kalau dia majrur, ada huruf jar di depannya, misalnya huruf ba atau fi atau min, maka dia harus majrur dengan kasrah. Marartu bi muslimatin. Oke. Selanjutnya jamak taksir. Nah, jamak taksir ini hukumnya persis betul dengan mufrad. Nih, kalau mufrad itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Sama persis nih mufrad dengan jamak taksir. Ini gampang nih. Kalau kalian mau ingat jamak taksir, i'rabnya ingat saja mufrad. Sama persis. Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Contohnya tabibun jaman atibaun, dokter-dokter. Nah, ini jamak taksir. Hadara atibaun, dokter-dokter datang. Dia sebagai fa'il, marfu karena dia fa'il, marfu dengan dhammah. Ra'aitu atibaan, saya melihat para dokter. Maka dia mansub dengan fathah karena jamak taksir. Dia juga sebagai objek. Maf'ulun bih. Marartu bi atibain. Nah, ini ada huruf ba, huruf jar depannya, maka dia majrur dengan kasrah. Yang terakhir asma khamsah. Oke, kalau mau asma sita ada kata hanu dimasukkan. Bisa pakai asma khamsah saja yang 5 ini. Ahun, abun, hamun, fuzu. Kalau 5 kata ini disandarkan kepada sesuatu, maka dia harus ada wawnya atau ya-nya atau alifnya. Misalnya Ja'a Abu Ali, datang bapaknya Ali. Oke. Abu ini sebagai pelaku datang, maka dia marfu karena fa'il itu marfu. Marfu dengan apa ini? Marfu dengan waw karena dia asma khamsah.